Artinya apa? Artinya penderitaan itu akan selalu eksis kalau kamu tidak menyadari soal mana itu kekacauan, mana itu keteraturan. Makanya ilmu pengetahuan ya membantu teman-teman untuk bisa memilah mana yang kekacauan, mana yang keteraturan, dan bagaimana menerima kedua-duanya sebagai satu kesatuan yang akan selalu datang dan pergi silih berganti. Jadi tidak soal menerima satu sisi tok, ya, tetapi berproses, ya. Nah, artinya apa? Artinya yang pertama harus dilakukan adalah menyadari dulu eksistensi penderitaan itu. Biasanya eksistensi penderitaan karena adanya kekacauan, ya, dan kita cenderung tidak sadar pada saat kita stay terlalu lama di ranah kekacauan sampai di titik batas nadir, ya, di mana tubuh memberi sinyal ke yang namanya jiwamu. Apakah itu sakit berat, apakah itu penyakit yang tanda kutip itu membuat kamu tidak bisa menjalani kegiatan. Terima kasih. Tapi intinya adalah dirimu tidak menyadari soal apa yang membuat penderitaan itu tetap eksis. Ya. Oke. Nah, selain itu juga harus dipahami mengenai yang namanya perspektif dualitas. Pertanyaan abadi umat manusia itu kan selalu, jika Tuhan itu maha baik dan maha kuasa, kenapa penderitaan masih ada di dunia ini? Ya, teman-teman pernah bertanya seperti ini nggak? Iya, pernah bertanya seperti ini nggak? Pernah. Udah nemu jawabannya belum? Pernah ya? Apakah sudah terjawab? Belum. Ya. Pernah. Oke. Nah, saya pernah baca satu quote yang bilang gini. Kalau Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang, lalu kenapa Tuhan membiarkan seseorang itu tetap menjadi sepengemis? Ya, kenapa nggak dibantu pengemisnya? Ya, kalau Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang, atau dikirimlah bantuan buat pengemis itu. Dan jawaban dari quotes itu adalah, aku sudah kirim bantuan, yaitu aku menciptakan kamu. Artinya apa? Artinya ya, penderitaan dan juga kebahagiaan itu berpasang-pasangan. Itu yang disebut sebagai perspektif dualitas. Ya. Itu perspektif dualitas. Yaitu satu poros yang mempunyai dua kutub berlawanan. Nah, kalau kita balik lagi ke eksistensi penderitaan, artinya kalau ada kekacauan juga ada keteraturan. Kalau ada yang namanya penderitaan juga pasti ada yang namanya kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, ya, kamu memilih untuk hadir di sini atau di sini atau di sini, di tengah-tengah.
Karena balik lagi guys, ya, ini menurut pemahaman halu saya ya. Jadi pemahaman halu saya itu adalah ini alam. Alam dewa. Nah, ini yang disebut sebagai bumi. Ya. Ini di sini ada yang namanya dualitas. Artinya ada kekacauan, ada juga keteraturan. Ada chaos, ada order. Tapi di alam dewa tuh nggak ada guys. Di surga tuh nggak ada. Yang ada hanyalah non-dualitas. Dia ranahnya non-duality. Non-dual. Ya. Ini bumi. Oke. Nah, karena di ranah non-dual itu tidak ada dualitas, artinya nggak ada penderitaan. Karena nggak ada penderitaan, artinya tidak ada yang namanya pertumbuhan. Ya, oke. Misalnya di sini di alam di bumi ini ada ya tingkatan SD, SMP, SMA. Artinya ada yang namanya progres, pertumbuhan. Kenapa? Karena ada dualitas. Ada yang namanya tekanan. Ya. Nah, itu hanya ada di dualitas tekanan itu. Artinya apa? Artinya ya, tekanan hidup adalah jalan bagi jiwa untuk bisa bertumbuh. Tapi di sini jiwa tidak bisa bertumbuh. Dia stuck. Kalau misalnya di sini ada yang tingkatannya S1, S2, S3. Nah, kalau dia masih di S1, artinya dia perlu sekolah lagi untuk dapat S2. Jadi apa yang dilakukan? Turun dia guys. Sekolah lagi. Belajar lagi. Dapat tekanan hidup gak? Dapat tekanan lagi. Terus bertumbuh gak? Bertumbuh. Di sini ada lulus gak? Ada. Begitu lulus, balik lagi dia naik jadi S2. Kling. Nah, begitu seterusnya. Ya. Artinya begitulah hidup itu. Ya. Itu yang dinamakan reinkarnasi. Iya. Ya, tapi itu menurut pandangan halu saya ya. Jadi jangan percaya amat guys. Oke. Jadi ada nggak orang-orang yang kelas dewa turun ke bumi? Ada. Banyak guys. Cuman kadang-kadang lupa kalau dia itu dewa. Kenapa? Karena pada saat dia turun ke bumi, dia hanya bisa membawa yang namanya, enggak lah saya saya mah dukun guys. Dia hanya bisa membawa bekal yang terbatas pada saat dia turun ke bumi. Set.
Oke. Makanya dia akan lagi mengalami lagi kekacauan, keteraturan, penderitaan. Tetapi di eksistensi penderitaan ini juga artinya ada yang namanya eksistensi kebalikannya ya. Kalau ini eksistensi penderitaan, kebalikannya eksistensi cahaya. Ya, ada kegelapan, ada cahaya. Oke, jadi ini soal perjalanan jiwamu sendiri. Gak usah nyalain orang, gak usah nyalain siapa-siapa, karena itu hanya sebuah proses untuk jiwamu bertumbuh dan kamu bisa bertumbuh juga di alam yang lainnya. Nangkep gak sampai sini guys? Ya, jadi pembukaannya seperti dulu. Jadi kalau saya masih menderita karena suami kok, ya itulah pembelajarannya lah, tekanannya dari suami. Ya. Jadi sebelum turun, kamu kamu tuh udah ada ininya guys, udah ada kontraknya. Nanti kamu lahir dari si A ya, jadi anaknya si B ya. Belajar sama si A, ya itu ibumu sendiri. Pengalaman ini ya. Nanti belajar dari bapakmu pengalaman ini ya. Karena sebelum turun tuh dia udah semua tuh, gak ada yang namanya Tuhan itu memaksa. Gak perlu guys. Kamu yang ngajuin proposal. Saya mau turun, mau belajar A, B, C, D. Oh ya udah, kalau lu mau turun belajar A, B, C, D nih, sama dia nih, nanti dia jadi orang tuamu karena dia punya karma yang sama dengan kamu. Kalau mau, sok, saya akan kontrak turun. Tapi ingat ya, kata kuncinya adalah mau itu agama Kristen, mau agama Buddha, mau agama Islam, Hindu apalagi lebih detail. Tahu nggak kata kuncinya apa? Jangan lupa siapa kamu. Oke, begitu dia turun guys, lupa lagi. Wah, nangis makin nangis. Aku di mana ini? Aku siapa ini? Kenapa aku jadi kecil gini gitu? Wah, dia nangis gitu. Nah, pada saat kamu jadi bayi, ya, kamu lupa mengenai siapa kamu. Ya, perjalanan pun dimulai. Pada saat kamu turun, kan gak ada pikiran tuh. Karena pikiran time is when your mind exists. Di saat pikiranmu hadir, disitulah waktu dimulai. Ya, kenapa? Karena pikiranmu bermain di dimensi waktu. Ya, kalau nggak ada pikiran, nggak ada waktu di situ. Makanya orang-orang yang meditasi hadir di sini saat ini sekarang, nggak ada guys. Waktu itu nggak eksis. Makanya dia bisa meditasi sejam 2 jam itu nggak berasa. Time is when your mind existed. Di saat pikiranmu tidak dominan, waktu itu nggak ada. Space. Nah, kita bicara space, ruang ya. Is when your body existed. Dimulainya dari situ. Di saat bayi itu melihat raga dia, disitulah ruangnya hadir, dimensi ruang. Di saat dia melihat raga ini berada di dalam satu ranjang
dan di dalam satu kamar, disitulah dimensi ruang menjadi nyata. Jadi jiwanya terjebak dalam apa guys? Dalam ruang dan waktu. Soul trap, jebakan. Ya. Nah, yang menarik adalah di ruang dan waktu itu ada yang namanya mental construct. Ya. Karena jiwa terjebak, dikuasai oleh pikiran dan raga, maka yang terjadi adalah pikiran mulailah meng-create satu mental construct atau yang disebut sebagai maya. Kalau bahasa Sundanya matrix guys. Matrix itu tuh ibaratnya tuh kayak kamu dikasih kacamata, yang dimana melihat langit biru, kacamatanya adalah kacamata kuning. Ya, matamu seperti beri yang namanya kacamata. Sehingga matrix itulah yang membuat kamu terjebak. Jiwamu terjebak sehingga tidak ingat mengenai kata kunci sebelum kamu turun, yaitu jangan lupa siapa kamu. Ya. Oke, disitulah di saat matrix itu, di saat ruang dan waktu itu dihadir, menjebak, disitulah eksistensi penderitaan itu muncul. Karena seharusnya kamu itu adalah jiwa yang berasal dari alam yang lebih tinggi. Tetapi artinya karena ada sebuah tujuan ya untuk kamu terus bertumbuh, revolusi, kamu turun lagi untuk belajar guys. Ini sampai sini bisa ngikutin nggak? Nanti kamu kalau nonton ulang film Matrix si Neo itu, Keanu Reeves itu ngerti nanti pelan-pelan. Bisa ya? Jadi kita nggak usah muter jauh-jauh dulu ya ke alam-alam nggak jelas. Karena itu juga matrix juga dari layer yang lebih tinggi. Ya, oke. Lanjut ya. Oke. Good. Artinya tekanan ini dihadirkan untuk apa guys? Untuk jiwa bertumbuh, evolusi jiwa. Dia selalu membutuhkan tekanan. Gak ada, makanya zona nyaman, zona aman itu gak akan bisa membuat jiwamu bertumbuh. Yang ada malah membuat jiwamu terjebak dalam matrix terus. Matrix yang dihadirkan adalah apa? Soal urusan ruang dan waktu, yaitu puncak dunia, which is adalah apa guys? Puncak dunia itu yang dikejar apa? Nah, ini baru namanya ngerti, pinter gitu ya. Ini baru pinter, ngerti gitu loh. Artinya dengan kamu fokus ke HTC, kamu sedang terjebak. Ya, kamu tidak bisa mengevolusikan jiwamu sampai ke titik kenal yang namanya who am I. Gitu. Paham ya? Jadi eksistensi penderitaan itu bisa diukur guys. Sejauh mana kamu mengenal dirimu sendiri, sejauh mana pertumbuhan jiwamu, sejauh mana tekanan-tekanan yang sudah kamu lalui itu. Ya.
Oke? Kita lanjut. Artinya dalam matriks itu ada yang namanya perspektif dualitas yang sampai-sampai mempertanyakan mengenai eksistensi Tuhan di situ. Ya. Eksistensi Tuhan, HTC plus E. E-nya apa itu? Aduh, nikmat. Kalau sekarang udah dibikinin kopi, guys. Wah, seru. Biar tambah gacor ya. Oh, energi, oke. Ya, betul. Hati-hati. Jadi, pertanyaan simpelnya gini, guys. Pertanyaan simpel. Tuhan itu ada nggak? Tadi kan ada yang namanya ruang, ada yang namanya waktu. Tuhan itu ada nggak? Ya, ada, tapi bukan kakek ngopi di langit. Oke, ada. Adanya, kata ada itu lahirnya dari mana? Keyakinan tok kah? Pengalaman kah? Penyaksian kah? Atau apa? Ada ruang dan waktu, ada yang namanya meliputi ruang dan waktu. Pengalaman penyaksian menggunakan apa? Penyaksiannya menggunakan apa? Nah, ini mulai pinter nih. Penyaksiannya menggunakan apa? Pengalamannya menggunakan apa? Rasa. Betul. Karena rasa itu melampaui ruang dan waktu, guys. Ya. Rasa dan apa? Gitu. Rasa plus apa? Tahu nggak? Satu lagi. Plus apa, guys? Rasa plus disadari. Dia baru ada. Contoh. Angin ada nggak? Kelihatan nggak? Bisa disaksikan nggak angin? Enggak. Tapi bisa dirasakan, betul nggak? Apalagi angin kentut ya, bisa dicium. Artinya dia melampaui ruang dan waktu. Karena nggak bisa dilihat di ruang itu, ya. Karena nggak bisa diukur. Tapi dia selalu ada. Di saat kita kembali ke rasa itu. Asal, kata kuncinya, disadari. Sadar nggak ada angin tuh? Sadar. Baru bisa dirasain, bisa. Begitu juga Tuhan. Gak bisa modal ikut-ikutan, guys. Katanya nggak bisa. Ya, jadi kalau kita bicara spiritual dengan keyakinan agama itu berbeda. Agama hanya butuh kamu yakin. Tapi spiritual ngajak kamu tuh mengalami perjalanan spiritual itu sendiri. Mengalami angin berhembus, ya, merasakan yang namanya hangatnya sinar matahari, ya. Jadi semua itu tuh bisa dialamin.
Oke, sampai di sini nangkep ya. Dan itu subjektif, guys. Balik lagi ke rasanya masing-masing. Ya. Jadi jangan cuma katanya, jangan jangan cuma karena keyakinan buta, enggak guys. Tapi belajarlah untuk mengalami itu. Ya. Nah, jika Tuhan itu maha baik dan maha kuasa, kenapa penderitaan masih ada di dunia ini? Karena ternyata guys, lewat menyadari eksistensi Tuhan dan menyadari lewat rasa itu sendiri, kamu bisa mencerminkan sifat-sifat Tuhan yang baik itu kepada orang-orang yang masih menderita. Di situ kamu sudah keluar dari perspektif dualitas menuju non-dualitas. Ayo. Kenapa Tuhan menciptakan penderitaan? Supaya kamu bisa memproyeksikan sifat-sifatnya kepada orang-orang yang sedang masih mengalami penderitaan. Artinya laku, jalanin, menjadi. Begitupun di saat kamu menderita guys, akan ada orang-orang yang dilantarkan untuk bertemu dengan dirimu, dan dia menghadirkan sifat-sifat Tuhan. Kalau enggak, gimana kamu bisa ngalamin rasanya tuh kasih sayang Tuhan kalau enggak ada penderitaan? Ayo. Gimana kamu bisa menyadari keberadaan Tuhan kalau tidak didatangkan orang-orang yang sangat membawa rasa cinta itu? Pilihannya adalah kamu mau jadi orang yang menderita, atau apakah kamu sudah mulai menyadari kalau saya ingin berbagi mengenai yang namanya cinta. Udah sampai sini, paham? Udah belum? Kalau udah lanjut nih, makin lanjut makin berat nanti. Aduh, kalau enggak kasihan kamu nanti kebul. Ya. Makanya kenapa yang bisa dirasa dan bisa disadari adalah lakumu. Ya. Nah, kita lanjut sekarang. Karena manusia adalah makhluk yang hidup di dua alam, dualitas dan non-dualitas. Dualitas mengadopsi pemahaman mengenai adanya dua kutub polar yang saling berlawanan, sedangkan non-dualitas adalah bisa melihat secara utuh kalau dua kutub itu adalah satu. Nah, sekarang kamu mau jadi yang di mana? Mau yang looping di sini, atau kamu mau mulai untuk melihat dari perspektif yang lebih luas, menjadi keutuhan, wholeness.
Jadi non-dualitas itu merangkul dualitas itu sendiri, guys. Seperti sifat-sifatnya yang meliputi. Ini, jadi kalau dulu ini Kohen, tak gambar ya. Ini Kohen. Ini Tuhan. Terpisah dulu. Ya, ini dualitas nih. Tapi kalau non dualitas, ini Kohen, ini Kohen diliputi. Nah, paham nggak bedanya? Ayo, paham ya? Dan sebenarnya kita selalu diliputi. Kita sebenarnya selalu diliputi. Justru kenapa di saat kamu terpisah ada ilusi keterpisahan dari matriks itu tuh, maya. Sehingga kamu diajarin untuk mengejar perolehan, meminta-minta, transaksional. Padahal guys, kamu tidak pernah terpisah sekalipun. Hanya saja kamu lupa siapa kamu. Seperti waktu kamu mau turun udah diingetin gitu. Betul gak? Makanya kan diingetin kan sebelum turun, kamu jangan lupa ya siapa kamu. Iya, begitu turun lupa dia. Kejebak dengan matriks dunia gitu. Ya kan? Nah, di situ dilurusin lewat yang namanya agama. Ya, tapi agama itu hanya membuat sesuatu yang kacau menjadi keteraturan. Ya. Yang tadinya chaos diatur menjadi order, keteraturan lewat agama. Ya. Nah, pada saat kamu berada di jalan agama, sebenarnya semua ya petunjuk yang ada di agama itu tujuannya salah satunya adalah untuk apa? Mengingatkan siapa kamu. Ingat lu itu bisa connect langsung sama Tuhan lewat ritual. Ingat kamu itu apapun yang kamu butuhkan di kehidupan ini sudah terpenuhi. Ingat apapun yang ujian seberat apapun yang kamu alamin, ya kamu itu dianggap mampu karena tidak akan melebihi kemampuanmu. Ingat. Kamu baca semua ayat tunjuk, pasti ayat itu mengingatkan siapa kamu. Ayo. Supaya kamu keluar guys dari dualitas itu. Karena dualitas itu hanya sebuah tahapan. Ya. Bisa gak dilampau? Bisa, kalau kamu sadar siapa kamu. Ya. Jadi sebenarnya apapun tekanan yang kamu alami, baik kamu di tingkatan SD,
di tingkatan SMP, di tingkatan SMA, apapun tekanan itu sebenarnya petunjuk. Makanya jangan kejebak dalam komplain, tapi belajar untuk menelaah petunjuk apa nih dari pengalaman yang menekan diriku. Kan tujuannya evolusi jiwa, tujuannya untuk kenal who am I. Jadi untuk bisa keluar dari matriksnya mind and body, kamu butuh yang namanya tekanan, guys. Jadi Dark Night of the Soul itu, pertanyaan saya jadinya, petunjuk atau musibah? Ayo, mau nanya nih saya nih, Dark Night of the Soul itu petunjuk atau musibah? Petunjuk. Suamimu ya, yang kamu sebel sama suamimu itu petunjuk atau musibah? Ayo, suami saya itu petunjuk atau musibah? Ayo, ayo ngaku. Suami saya petunjuk atau musibah? Ya. Tadi kira tanya Dark Night of the Soul itu petunjuk atau musibah? Petunjuk kok. Kalau suami saya petunjuk atau musibah? Aduh, nggak berani jawab itu kok. Aduh. Oke. Jadi untuk bisa melampaui dualitas, memang kamu butuh yang namanya tekanan hidup. Untuk apa? Untuk kamu bisa mengenal siapa Tuhanmu. Kenapa? Karena kalau kamu dalam dualitas dan kamu ngejar perolehan, fokusnya Kohen adalah keluar diri, mengejar HTC. Tapi kalau di non dualitas, jalan masuknya adalah ke dalam diri. Ini sebenarnya simple banget loh. Ya, kamu nggak usah mabok muter-muter kemana-mana. Ya, simple banget. Oke, kita lanjut ya. Dualitas ada di seluruh ciptaan. Dalam dunia fisik, hal-hal yang berlawanan dalam dualitas tersebut saling tolak-menolak. Tetapi di alam spiritual dan alam lain, yaitu alam gaib, hal yang serupa akan tertarik pada hal yang serupa, seperti hukum tarik-menarik atau manifestasi. Jadi di alam fisik kita saling tolak-menolak kayak magnet. Tapi di alam spiritual dan di alam gaib, tanpa disadari kita justru yang menarik. Ada law of attraction, ada law of polarity. Ya.
Jadi wajar guys, ada hitam dan putih itu wajar. Baik dan buruk, siang dan malam, hitam dan putih. Jadi wajar. Itu ada di seluruh ciptaan. Kenapa? Karena kita semua belajar dari ranah dualitas guys. Kalau di ranah non-dualitas, kamu gak ada tantangan nih. Kalau balik lagi di alam ini gak ada tantangan guys. Kamu gak bisa kemana-mana. Everything is good, everything is fine gitu loh. Kamu gak ada tantangan di sini. Bisa naik kelas gak? Gak bisa. Makanya kamu harus turun. Nah, paham gak? Kamu butuh penderitaan itu. Kamu butuh proses itu. Kamu butuh tekanan itu. Nggak ada pembelajaran di sini. Ayo, paham nggak sampai sini? Karena nggak bisa kemana-mana, kamu nggak bisa naik turun, nggak bisa turun, nggak mau. Yang terjadi adalah apa? Mau tidak mau, kamu memilih untuk turun. Karena di sini kamu nggak bisa bertumbuh karena nggak ada tekanan, nggak ada penderitaan. Ya, ketakutan juga butuh. Enggak, ketakutan itu hanya ilusi. Tapi kalau penderitaan bertubi-tubi nggak selesai-selesai, gimana? Berarti cara reaksinya kamu itu yang perlu dirubah. Bagaimana cara merubah reaksiku gitu loh. Nambah pengetahuannya. Ya. Makanya kalau jiwanya nggak suci, dia masih ternodai oleh nafs yang lain, amarah, lawama, nggak bisa dia nyampe ke mutmainah. Ya, jadi di dualitas, di seluruh ciptaan yang ada di ranah dualitas itu berpasang-pasangan guys. Suami istri, untung rugi, ya, siang malam, baik buruk, hitam putih. Pertanyaannya adalah, kamu tahu nggak titik tengahnya di mana? Kamu bisa nggak menemukan titik tengah itu? Hah? Bisa nggak? Karena ingat, karena dualitas itu ditandai dengan yang namanya ya. Karena dualitas itu ada titik netralnya guys. Titik tengahnya penerimaan kah? Enggak, netral dulu, netralitas dulu baru bisa menerima. Enggak bisa langsung menerima. Kamu butuh melatih diri untuk tidak reaktif.
Kenapa? Karena kalau di saat reaktif kamu akan terpental. Kayak yang tadi itu ditanya, kenapa bertubi-tubi? Karena kamu begitu ada peristiwa langsung ke sini ngeluh. Ini kan item, ini kan negatif. Ya. Marah misalnya. Ngeluh. Takut. Ya. Cemas. Ini reaksi kamu nih. Jadi kamu muter aja di sini looping. Makanya bertubi-tubi. Apa netral itu enlightenment? Belum. Netral itu adalah bisa melihat kedua sisi tanpa kamu terdampak. Ya. Jadi kamu butuh hadir di netralitas agar apa, guys? Agar turun lagi nih nyari gambar nih. Netralitas mana ya, bentar ya guys, tak cari dulu gambarnya guys. Saya tak cari ya gambarnya ya. Ini dia. Nih. Ada dualitas, ada positif, ada negatif. Ada di titik tengah. Nah, kalau dualitas itu mondar-mandir dia reaksi. Kalau dia reaktif ya ntar ke sini, muter aja looping. Capek. Ya. Tapi kalau kamu belajar diem, tidak reaktif, kamu akan ketemu titik netralitasnya, guys. Nih, makanya dia sedang berdiri di titik netralitas. Jadi di netralitas dia bisa melihat positif apa adanya, negatif juga apa adanya. Nah, yang menarik adalah pada saat dia melatih hadir di netralitas, dia bisa mengamati sisi positif, oh begitu, negatif, oh begitu. Makanya di situ dia bisa menerima kedua-duanya tanpa terpengaruh satu sama lain. Ya, nggak ada baik dan buruk. Itu hanya pengalaman yang dimana yin and yang ini sedang berputar, guys. Ya, hitam dan putih itu putar, datang dan pergi, silih berganti, baik dan buruk itu. Kita hanya cukup mengamati. Oke? Nah, jadi netralitas itu adalah sebuah kondisi di mana kamu jadi pengamat. Nah, tak jelasin nih strukturnya ya. Ini masih bisa ngikutin gak sih? Masih bisa ngikutin gak, guys? Bisa ya, aman ya. Oke, ntar tak jelaskan. Yang di itu, nah ini. Ini struktur level kesadaran ini. Nih, oke. Di saat kamu mengalami, di saat kamu terjebak dalam dualitas, muter, kamu hanya mengalami yang namanya konten atau peristiwa. Ya, ingat, tubuh lewat yang namanya panca indera
mengalami dualitas melalui konten atau peristiwa. Itu yang men-trigger kan. Peristiwa men-trigger sehingga membuat kamu bereaksi muter. Ya. Di saat kamu dizolimin, ya kamu berusaha buru-buru positive thinking. Ya, begitu kamu terlalu positif, kamu ketemu orang yang narik kamu ke negatif, muter aja gitu. Itu prosesnya sebagai yang mengalami. Tapi di saat kamu belajar untuk diam dan netralitas, kamu hadir sebagai yang mengamati, melatih jiwa tenang itu. Ya. Fungsinya apa, guys? Jadi dalam mengamati peristiwa atau konten itu untuk bisa menemukan konteks atau makna dari semua peristiwa. Jadi semua peristiwa yang bikin kamu mondar-mandir di ranah dualitas itu ada maknanya yang perlu ditangkap. Gimana caranya untuk diam? Iya, jangan reaktif, belajar diam. Ya. Makna. Jadi semua pengalaman yang bikin kamu looping terus itu adalah peristiwa yang kamu nggak bisa petik maknanya, makanya looping, dikasih tahu lagi, dihadirin lagi, kamunya nggak ngerti-ngerti. Kayak disuruh naik kelas di ujian sini, kamu nggak lulus-lulus. Gitu loh. Kalau nggak lulus tinggal kelas remedial gitu loh. Makanya kamu pikir kok bertubi-tubi, kok looping terus. Ya iya, karena kamu nggak lulus. Makanya lu ngulang lagi, kabur lagi. Ya, pikir kabur nih, escape. Berhenti kerja. Cerai aja. Mendingan gue usaha yang lain gitu. Kalau nggak dapet maknanya, guys, ngulang. Orangnya beda, kondisinya beda, situasi beda, perihnya sama. Aduh, perih kok, ngulang lagi. Karena nggak dapet makna. Ya, kalau dapat maknanya, oh ternyata suami saya petunjuk. Jadi nggak usah ganti suami. Ganti suami, dapat lagi petunjuk sampai kamu ngerti petunjuk maknanya apa. Sama aja lah. Ya, makanya disuruh diem, disuruh ikro. Ya, makanya kenapa ikro itu ditaruh di ayat pertama, guys, supaya kamu amati dulu. Ya, baca yang tersirat supaya nemu apa? Makna. Nah, setelah kamu belajar mengamati, maka kamu akan ketemu kebiasaan untuk melihat dari perspektif yang lebih tinggi. Nah, ini yang disebut sebagai penyaksi. Ya. Dari penyaksian itu dia akan bisa menemukan yang namanya hakikat. Hakikat itu dari mana, guys? Hakikat itu adalah dari pengalaman mengamati peristiwa, menemukan makna dan mengumpulkan makna-makna itu dan dirangkai menjadi yang namanya hakikat, guys, dan kesadaran. Jadi hakikat itu kumpulan makna yang kamu kumpulin, puzzle-puzzle kecil ya yang sudah kamu dapat dari penerimaan menjadi yang namanya ridho.
penerimaan total namanya. Kenapa? Karena dari puzzle-puzzle kecil penerimaan itu dikumpulin, dirangkai, jadinya apa? Ridho. Ya ampun Tuhan, ternyata selama ini saya hanya cukup ridho. Ya, itu yang disebut kumpulan makna, yang kalau dirangkai jadi hakikat, menjadi kesadaran. Ya, jadi pada saat orang melatih netralitas, dia akan transenden, guys. Naik dia kesadarannya, melampaui ruang dan waktu, melampaui dualitas. Dia akan menyadari selama ini aku yang salah kok, bukan suamiku gitu. Ternyata ya, Tuhan mengirimkan dan menjodohkan aku dengan dia karena aku butuh belajar dari suamiku. Ya, tobat. Udah belum sampai sini, ngerti gak? Takbir. Paham ya? Jadi itu pilihan. Eksistensi penderitaan itu karena kamu yang milih. Kenapa penderitaan tetap eksis? Karena saya gak nerima kok. Sesimpel itu, guys. Kalau kamu nerima, selesai nggak? Selesai di situ. Ya. Belum waktu. Aduh, gitulah pikiran ya. Dikasih yang gampang, nyarinya ribet. Nah, makanya ditolak terus gitu. Ya. Oke, artinya apa? Artinya kita perlu menemukan titik keseimbangan antara kedua polar itu. Ya. Jadi mau dia muter sekencang apapun, silih berganti, ya kita tetap netral, guys. Sampai di titik kita menyadari ya, yang muter ini sebenarnya ya dia juga gitu, Tuhan juga. Nah, sekarang kita masuk ke aspek konseptualnya ya, mengenai karakteristik soal Tuhan dan realita, hukum alam dan moralitas. Ini agak berat ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, kita belajar ya. Biar nanti naik kelas dikit lah ya. Nah, Tuhan yang ideal itu secara karakteristik maha sempurna dan absolut. Tapi secara kondisi realita terbatas, imperfect, tidak sempurna dia. Ya. Jadi ada sisi yang namanya fisik, ada sisi yang namanya non fisik. Ya. Dia yang maha sempurna menciptakan sesuatu yang terbatas dari bagian dia. Salah satunya apa, guys? Kamu. Makanya dibilang, kamu jangan lupa ya siapa kamu ya. Ingat gak sebelum turun dibilang, kamu jangan lupa ya siapa kamu ya. Oh iya. Begitu turun lupa dia. Kayak Tuhan jauh banget gitu. Ayo.
Amnesia. Ya. Jadi secara karakteristik ya, kita bisa membedakan kalau yang namanya kita adalah bagian dari dia, tapi dari sisi yang terbatas, yaitu raga. Ya. Tapi sebenarnya koneksi itu selalu ada. Ya. Jauh sampai nyari maklar mulu. Iya, nggak butuh maklar guys. Kamu nggak butuh kohen untuk ke sana. Kamu bisa sendiri kok. Nah, kedua, mengenai konsep hukum alam. Atribut Tuhan itu soal keteraturan abadi, order, atau kalau di realitas fisik karena terbatas jadinya kekacauan atau entropi guys namanya. Ya. Entropi kekacauan. Jadi dualitas itu mengenai ini, keteraturan menuju ke kekacauan, kekacauan menuju ke keteraturan. Nah, ini dualitas. Yin and yang tuh selalu begitu berputar dia. Nah, pertanyaannya adalah kita bisa nggak berada di tengah-tengah di antara keterbatasan dan di antara yang namanya kesempurnaan dalam menghadapi hukum alam ini. Aduh, berat ya. Aduh, ini paham gak nih? Ntar berat lagi gitu loh. Berat. Paham ya? Ini jangan paham-paham aja. Ntar ditanyain, bingung dia. Ya. Oke, artinya apa? Artinya ini adalah sistem. Ini adalah sunatullah, ya, yang berlaku di ranah dualitas. Tetapi kita bisa berada di titik netral, menyikapi dengan keterbatasan dan juga menyikapi dengan kesempurnaan kita sendiri. Nah, ya, bijak sini dan bijaksana, betul. Bijak sini dan bijaksana. Ya, jangan cuma bijaksana, harus bijak sini dulu. Kebanyakan orang tuh kesusu dia pengen bijaksana, padahal dia belum bijak sini. Jadinya ngorbanin diri tuh demi orang lain. Ya. Nah, terus aspek konseptual dari moralitas, atribut Tuhan itu ya digambarkan lewat kebaikan mutlak. Tapi dari realita, yaitu penderitaan atau absensi dari kebaikan itu sendiri. Jadi penderitaan itu karena tidak hadirnya kebaikan. Ya. Nggak baik lagi, ngalamin nggak baik. Nah, itu yang looping itu kan yang nggak baik sebenarnya. Absensi dari kebaikan itu sendiri. Artinya bisa digambarkan kamu jauh nih dari beliau. Jadi kebaikan yang mutlak itu tidak hadir dalam realitamu. Ya. Makanya perlu yang namanya dihadirkan kebaikan lewat laku. Ya. Kenapa? Karena di saat kamu menghadirkan laku yang namanya kebaikan, pelan-pelan kamu pindah ke sini. Keteraturan abadi. Nah, dari sini kamu laku kebaikan, kamu menuju keteraturan. Walaupun dari keterbatasan, akan menuntun ke maha sempurna.
Ya, ini agak berat dikit nih, nggak apa-apa lah ya. Kita kuliah dikit ya. Bahas bahasa pakai bahasa kuliah ya. Akademis dikit. Ya. Ingat, kalau kamu sedang dalam kekacauan, artinya ada yang namanya absensi kebaikan sehingga kamu menderita. Nah, yang perlu dihadirkan adalah laku kebaikan itu sendiri, sehingga kamu tidak lagi terjebak dalam kekacauan walaupun kamu dalam keterbatasan, sehingga kamu bisa menemukan kesempurnaan dan juga kebaikan mutlak itu. Tangkap gak sampai sini? Ya. Ini ujiannya guys. Kamu udah lama gitu, udah lama begitu belajar. Sekarang ujiannya pakai yang lebih berat dikit. Nah, saya pengen tahu nangkep gak gitu. Ayo, nangkep gak? Ya. Tapi terlalu baik kadang capek. Ya, karena kamu masih di ranah yang namanya menyadari keterbatasan itu. Ya, kacau berjasa memang. Ya, balik lagi ke sini. Gimana kamu bisa menyadari adanya Tuhan dalam penderitaan kalau tidak mengalami yang namanya rasa cinta dan juga menyadari kalau ada orang yang dikirim untuk membantumu? Ayo. Berarti kamu butuh penderitaan itu untuk mengenali Dia. Baru sadar ya. Gimana kamu bisa merasakan kebaikan di saat kamu itu tidak bisa yang namanya menyadari penderitaan itu dibutuhkan. Oke. Lanjut. Aman? Hukum entropi fisik. Ya. Dunia fisik secara alami bergerak dari keteraturan menuju ketidakteraturan. Jadi memang dia dari teratur berjalan menuju kekacauan, chaos. Kenapa? Karena di situ kadang-kadang jiwa tidak bertumbuh. Di saat semua serba aman, di saat semua serba nyaman, sampai dia lupa kalau ada yang namanya dibutuhkan yang namanya pertumbuhan jiwa. Makanya dihadirkanlah proses entropi atau kekacauan. Ya. Jadi penderitaan itu dibutuhkan guys untuk jiwamu bertumbuh. Balik lagi ke tekanan ini. Nah, balik lagi ke tekanan adalah petunjuk. Petunjuk membawa dari evolusi, membawa ke evolusi jiwa. Evolusi jiwa akan membawa kamu mengenal siapa kamu. Ya. Jadi memang hukumnya seperti itu, guys. Hukum duniawi. Tapi semua orang menolak chaos karena dia terjebak dalam yang namanya semua harus teratur. Saya mau yang baik-baik saja. Saya mau yang nyaman-nyaman saja. Padahal ini sunatullah. Ini sunatullah nih. Ini sunatullah nih. Terus kamu tolak. Disitulah penderitaannya terjadi.
Karena tetap gak belajar yang namanya ridho. Iki piye to son, wis angel. Kowe wis mau belajar penerimaan, tapi orang gak mau ngalamin penderitaan iki to piye to son. Kapan kamu bisa belajar? Ayo angel iki, wis angel ini. Mas Rido. Kamu belajar penerimaan tuh dari mana kalau bukan dari penderitaan, kalau bukan dari chaos, kekacauan? Belajar dari mana? Menerima kalau suami saya ternyata petunjuk agar aku bisa kembali kepadamu ya Tuhan. Nah, itu baru nemu tuh namanya hakikat tuh. Ya. Kalau kacau terus gimana? Karena kamu nolak terus. Paham gak? Selama kamu gak nerima, kacau terus udah pasti. Ya. Artinya kamu gak ngerti penderitaan itu. Ya. Ini udah sunatullah. Ya. Keteraturan selalu bergerak menuju ketidakaturan. Nah, akar penderitaannya apa? Akar penderitaan pertama adalah kemelekatan. Terlalu terikat pada dunia fisik yang tidak kekal dan penuh perubahan. Jadi orang-orang yang terlalu ingin nyaman, ya. Berarti kalau looping terus belum penerimaan, ya iyalah. Kenapa ya penderitanya harus semenderita-menderitanya? Karena kamu nolak terus, ya. Itu nature manusia tuh begitu. Dari kecil dibilangin jangan main api nak, nanti kamu kebakar. Bukankah begitu petunjuk-petunjuk di ayat suci? Tapi kamu masih yang namanya bebel. Itu yang disebut kebodohan batin. Ya. Makanya butuh yang namanya pengetahuan, butuh yang namanya itu kecerdasan. Orang menderita itu kan karena dia mengalami konsekuensi dari pilihannya sendiri yang tidak cerdas. Gitu. Jadi jangan nunjuk keluar. Karena kalau kamu nunjuk keluar, 3 jari nunjuk ke dalam. Akar penderitaan salah satunya adalah kemelekatan. Terlalu terikat pada dunia fisik yang tidak kekal dan penuh perubahan. Ya. Ingin diakui, ingin divalidasi. Ya, ingin yang namanya itu dihormati, ingin, semuanya dari keinginan, ya, semuanya dari nafsu. Padahal begitu dapat pun nggak kekal, ya. Apa aku mesti terima? Ya diterima aja lah. Kamu mau pergi happy lah dengan dirimu sendiri. Ya. Jadi jangan melekat atas sesuatu yang ada di dunia ini, guys. Karena nggak kekal dan bahkan raga ini nggak kekal, guys. Dia ada waktunya untuk selesai masa pakainya. Mbak Sari,
Yang kedua adalah apa guys? Program sistem. Hidup dalam otomatisasi tanpa kesadaran penuh terhadap pola pikir yang mengontrol kita. Kita terjebak dalam maya kita sendiri guys. Maya itu apa? Matrix kita sendiri. Ya. Program bawah sadar kita sendiri yang kita dapat dari kecil dari figur otoritas. Hidup harus jadi orang baik. Hidup itu perjuangan. Kalau kamu mau bahagia mesti punya banyak duit. Kalau kamu miskin, kamu akan diinjak-injak orang lain. Itu semua program sistem. Ya. Tapi agak sakit ya Kohen. Ya karena kamu fokus keluar, fokus ngurusin dia. Keinginan dia tuh harusnya gini kok, dianya harusnya begitu, sepupuku harus gini, harus begitu. Ya, padahal kamu nggak bisa ngatur orang lain. Oke. Jadi selama program sistem itu tidak diregulasi, maka yang terjadi kamu akan terus menerus ya terjebak dalam pola pikir yang mengontrol semua tindak lakumu, harimu, perasaanmu, emosimu, nafsumu. Ya. Berikutnya adalah soal fiksasi material. Semakin kita terpaku pada hal fisik, jadi fix mindset, semakin besar potensi penderitaan yang kita alami. Kamu akan menukar umurmu, waktumu hanya untuk yang namanya saldo bank. Dipegang juga gak pernah itu, diliatin doang angkanya. Ya, ini nih matrix ini. Bikin kamu terjebak. Lalu sistem dunia tidak takut terhadap kemarahan kita. Semakin kita marah, semakin kita melekat dengan sistem itu. Tetapi sistem takut kepada kejernihan pikiran kita dan ketenangan batinmu. Ya. Oke. Makanya belajar diam, belajar hening, belajar yang namanya eling, sadar, ingat, present moment. Itu penting banget guys. Ya. Kebanyakan orang itu terjebak dengan yang namanya itu, terjebak ya dengan namanya itu aturan sistem. Ya. Kalau saya rajin ritual pasti hidup saya berubah. Nggak gitu guys. Nggak gitu. Karena yang dihitung tuh lakumu. Gimana dengan orang-orang people pleaser yang selalu dimanfaatkan? Ya karena kamu gak punya batasan diri. Kamu mentingin orang. Di saat kamu jadi people pleaser, kamu akan menarik orang-orang yang memanfaatkan kamu. Artinya ya kamu fokusnya keluar. Obatnya apa people pleaser? Berani bilang tidak. Ya, jadi sistem dunia itu takut kepada kejernihan pikiran. Supaya kenapa? Karena kejernihan pikiran, ketenangan batin akan membawa kamu masuk ke ranah ikro guys. Takut ini dia. Wah, kalau di ikro
sadar nih sistemnya ini, ketahuan nih cara mainnya, polanya seperti ini nih. Nah, paham nggak? Thank you. Transformasi eksistensial. Jadi eksistensi itu butuh ditransformasikan. Mulai dari yang namanya follower, cuma looping, ngikutin arahan, bergerak berdasarkan emosi dan program pikiran tanpa sadar dan kontrol. Itu follower tuh, ya. Ngikutin, ternyata yang diikutin juga lagi kesasar, guys. Gimana coba ngikutin yang di depan, yang ternyata yang di depan dia juga kesasar. Terus gimana yang sekarang beli kebutuhan pakai uang? Ya kerja, Mbak Yu. Alah, pakai nanya lagi, kerja lah. Tapi kerja itu dapat berapapun disyukuri kali ini, ya. Dulu sering ada yang datang ke saya, kirain saya mereka dikirim ke saya dari Tuhan. Ikro, Mbak Yu, jangan langsung nyimpulin, ojo ke susu, diikro dulu. Ya, ntar kamu jadi people pleaser, sama kayak si Wardah. Ya, kalau dengar yang ada yang meninggal, ada takut, reaktif. Itu reaktif atau ilusi? Reaktif. Tapi pas saya batasin berhenti. Good, bagus, itu namanya kamu punya batasan diri. Ya. Jadi transformatif tuh harusnya tuh bertumbuh dia. Yang tadinya jadi follower, bergerak berdasarkan emosi dan program pikiran tanpa sadar dan kontrol, sekarang mulai mengamati pola dunia tanpa langsung bereaksi. Nah, di sini proses ikro terjadi, guys. Tapi dimulai dari yang namanya diam, non reaktif, ya, non reaktif. Kalau ini bisa dilatih, naik lagi dia, transformasi lagi, menuju yang namanya present. Hidup dalam kesadaran penuh dan kemerdekaan batin. Jadi walaupun orang kesini, kamu tahu harus kemana. Nggak perlu ngikutin orang, cukup jadi dirimu sendiri. Kenapa, guys? Karena kamu datang sendiri, pulang sendiri, kagak bareng-bareng. Ya, makanya jangan ngurusin orang. Ngapain juga ngikutin orang? Betul sekali. Ngapain juga kamu kesel sama orang yang nggak mau ngikutin kamu? Paham nggak? Daripada kamu komplain melulu, sepupu saya gini kok, sepupu saya gitu kok. Ngapain kamu terpenjara oleh sikap sepupumu? Bebaskan dirimu dengan sadar gitu, merdeka. Dia mau jungkir balik, ya udah, ya. Yang penting saya punya jalan saya sendiri. Kenapa? Karena saya nggak butuh validasi dari siapa-siapa. Oke. Nah, kenapa pada saat kamu merdeka, pada saat kamu
mengakses kesadaran penuh. Eling. Kata eling itu ingat. Di situ kamu akan mulai menyadari yang namanya asal muasal cahaya. Ya, ini digambarkan lewat prisma, guys. Ini namanya prisma nih. Ya. Cahaya putih dan spektrum. Dari prisma itu sebuah cahaya putih dipantul disinari masuk ke prisma dan melahirkan spektrum warna berbeda-beda. Ya. Cahaya putih dan spektrum, anggaplah Tuhan sebagai cahaya putih yang sempurna. Ketika cahaya tersebut melewati prisma realitas, nah ini realitas ini, ya, ia terpecah menjadi berbagai warna-warna. Warna-warna ini bukanlah cahaya yang berbeda, melainkan derajat atau frekuensi yang berbeda dari satu cahaya yang sama. Artinya, apapun pengalaman yang kamu alami, guys, mau warnanya ungu, kayak warna biru, warna hijau, warna kuning, warna merah, itu berasal dari cahaya yang sama. Artinya, di ranah realitasmu, di ranah realitamu, apa yang kamu alami adalah bentuk komunikasi dia. Siapa yang datang adalah dari cahaya yang sama. Dari dia untuk dia. Kumaha eta itu. Aduh, inailahi guys. Aduh, inailahi. Berat ya? Aduh, iyalah ya. Maklum ya, soalnya ini bukan hafalan, guys, ya. Ini pemaknaan. Ya. Kalau hafalan mah gampang. Oh, pasti hafal tuh. 30 juz juga hafal gitu. Tapi kalau pemaknaan, nah ini ngebul. Aduh, berat ya. Ya nggak apa-apa ya. Terakhir ya. Ini lagi digugat soalnya, guys. Ini lagi digugat sama ya. Nah, yang terakhir adalah absensi kebaikan. Kejahatan tidak memiliki eksistensi mandiri, guys. Ia hanyalah sebuah kekosongan. Seberapa jahat sesuatu hanyalah ukuran seberapa besar ia kekurangan kebaikan. Sama seperti kegelapan yang hanyalah ketiadaan cahaya. Jadi, ya, di saat hidupmu menderita, mungkin kamu kurang kebaikan. Ya, kamu kurang mengalami yang namanya kebaikan tuh. Ya, kenapa? Karena tidak sadar. Tidak sadar akan yang namanya kebaikan yang sudah ada. Jadi caranya untuk sadar gimana? Bagaimana untuk bisa menyadari kebaikan-kebaikan yang sudah ada lewat yang namanya syukur. Karena lewat syukur, ya, lewat syukur kita bisa melihat apa yang tidak ada menjadi ada. Napas. Wah, jadi kita bisa sadar nih ada napas nih ya. Ya. Cinta. Karena saya ngeluh melulu, takut melulu, cemas melulu. Jadi saya tidak menyadari ada yang namanya cinta. Ya.
Tidak hanya itu, syukur juga. Ya, syukur juga meniadakan absensi itu. Menjadi hanya kebaikan darinya. Sulit bersyukur, makanya berat ya. Aduh. Ini sampai sini udah nangkep belum? Udah habis ini guys, aman, udah habis terakhir ini. Artinya perbanyaklah hadirkan kebaikan kepada dirimu dulu. Ya. Oke. Perbanyaklah kebaikan untuk dirimu. Jangan kamu buru-buru ngurusin orang. Ya. Oh, saya harus bantu dia kok. Oh, saya harus pentingin dia kok. Enggak. Tapi hadirkanlah kebaikan ke diri sendiri dulu. Sehingga absensi kebaikan itu akan gugur dengan sendirinya guys, lewat kata syukur. Dan kata syukur itu membawa kamu terkoneksi. Ini soal koneksi. Koneksinya kemana? Koneksinya kemana? Kata syukur itu melahirkan koneksi kemana guys? Kepada Sang Pencipta lah. Kalau enggak kamu panjatin puji syukur ke siapa? Hah? Kamu panjatkan puji syukur itu ke siapa arahnya? Kalau bukan ke Sang Pencipta. Oke, guys. Segala puji hanya milik Allah. Mantap jiwa. Jangan cuma ngetik ya, awas kamu ya. Tadi uji kamu. Kau mau tanya? Iya Mbak Tio, silakan. Iya, sekarang sadar, besok